Sejarah ringkas Kabupaten Solok, Radar News Sumbar. Dahulu wilayah Solok termasuk Kota Solok dan Kabupaten Solok Selatan, merupakan wilayah rantau dari luhak tanah datar, yang kemudian terkenal sebagai luhak Kubuang Tigo Balek. Di samping itu wilayah Solok juga daerah yang dilewati oleh nenek moyang alam Surambi Sungai Pagu, yang berasal dari tanah datar. Disebut juga sebagai nenek kurang aso 60, yang artinya 60 orang leluhur alam Surambi Sungai Pagu. Perpindahan ini terjadi pada abad 13–14 Masehi. Kabupaten Solok bukanlah daerah baru, karena Solok telah ada jauh sebelum undang-undang pembentukan wilayah ini dikeluarkan. Pada masa penjajahan Belanda, tepatnya pada tanggal 9 April tahun 1913, nama Solok telah digunakan sebagai unit administrasi setingkat kabupaten, yaitu Afdeling Solok. Sebagaimana disebut di dalam berluit Gubernur Jenderal Belanda, yang kemudian dimuat di dalam Staatsblad van Nederland Undi. Sejak ditetapkannya nama Solok setingkat kabupaten tahun 1913, saat ini Solok tetap digunakan sebagai nama wilayah administratif pemerintahan setingkat kabupaten kota. Pada tahun 1970, ibu kota Kabupaten Solok berkembang dan ditetapkan menjadi sebuah kota madya, dengan nama Kota Solok. Berubah statusnya kota Kabupaten Solok menjadi wilayah pemerintahan baru, tidak diiringi sekaligus dengan pemindahan ibu kota ke lokasi baru. Pada tahun 1979 Kabupaten Solok baru melakukan pemindahan pusat pelayanan pemerintah dari kota Solok ke Kota Baru, Kecamatan Kubung. Namun secara yuridis ibu kota Kabupaten Solok masih tetap Solok. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, pemerintah kabupaten kota diberikan kewenangan yang nyata, serta tanggung jawab penuh, untuk mengatur daerahnya masing-masing. Kabupaten Solok yang saat itu luasnya 7.084,2 km, memiliki kesempatan untuk melakukan penataan terhadap wilayah administrasi pemerintahannya. Penataan pertama dilakukan pada tahun 1999, dengan menjadikan wilayah kecamatan yang pada tahun 1980, ditetapkan sebanyak 13 kecamatan induk, dan ditingkatkan menjadi 14, sementara jumlah desa dan kelurahan masih tetap sama. Penataan wilayah administrasi pemerintahan berikutnya terjadi pada tahun 2001, sejalan dengan semangat Babalia Kanagari di Kabupaten Solok. Terjadi perubahan yang cukup signifikan, di mana wilayah pemerintahan, yang mulanya terdiri dari 14 kecamatan, 11 kantor perwakilan kecamatan, 247 desa dan 6 kelurahan, ditata ulang menjadi 19 kecamatan, 86 nagari, dan 520 jorong. Wilayah administrasi ini ditetapkan dengan Perda Nomor 4, Tahun 2001, tentang pemerintahan nagari, dan Perda Nomor 5 Tahun 2001, tentang pemerintahan pembentukan kecamatan. Pada akhir tahun 2003, Kabupaten Solok kembali dimekarkan menjadi dua kabupaten, yaitu Kabupaten Solok dan Kabupaten Solok Selatan. Pemekaran ini dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003, menjadikan luas wilayah Kabupaten Solok berkurang menjadi 4.594,23 km persegi. Pemekaran ini pun berdampak terhadap pengurangan jumlah wilayah administrasi. Kabupaten Solok menjadi 14 kecamatan, 74 nagari dan 403 jorong. Dengan berbagai pertimbangan dan telaan yang mendalam atas berbagai momentum lain, yang sangat bersejarah bagi Solok. Secara umum pemerintahan daerah dan masyarakat menyepakati peristiwa pencantuman nama Solok pada tanggal 9 April tahun 1913 sebagai sebuah nama unit administrasi setingkat kabupaten pada zaman Belanda sebagai momentum yang akan diperingati sebagai hari jadi Kabupaten Solok. Kesepakatan ini pun dikukuhkan dengan Perda Nomor 2 Tahun 2009 tentang penetapan hari jadi Kabupaten Solok. Pada tanggal 9 April tahun 2010, merupakan pertama kali Kabupaten Solok memperingati hari jadinya yang ke-79
Semoga menjadi kenangan. Sekilas sejarah Kabupaten Solok bersama Radar News Sumbar.